Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 28. Oke lah, nggak usah banyak mang-meng, kita langsung masuk aja ke bahasan. Di panggung pelatihan ini suasana menjadi sangat sunyi karena tiba-tiba saja Jiang Hao mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat para murid menatapnya dengan penuh rasa cemas, dan mereka hanya bisa menutup mulut untuk tidak berkomentar apapun, karena mereka semua yang ada di tempat ini jelas sangat paham dengan karakter seorang Jiang Hao, dikarenakan Lindong telah merebut tempat dari Tong Juan untuk melakukan perendaman kepala dari Sungai Pil. Hal itu membuat Jiang Hao menjadi sangat marah. Dan satu lagi, setelah Lindong keluar dari perendaman kepala, tiba-tiba saja dia yang hanya berada di tempat ini kurang dari setengah bulan langsung dipromosikan untuk menjadi murid langsung senior. Jelas hal itu membuat Jiang Hao emosi dan tidak terima dengan fakta ini. Sementara murid langsung senior yang lainnya, yaitu Pang Tong, Fang Yun, dan juga Song Zhou, mereka tidak bersuara seperti Jiang Hao, tapi di dalam tatapan mata mereka juga terlihat sedikit keraguan. Karena untuk mendapatkan gelar sebagai murid langsung senior, keempat orang ini sebenarnya telah melakukan upaya dengan keras, tapi Lindong yang masih baru bisa mendapatkan gelar itu dengan cara yang sangat mudah. Meskipun keempat orang ini tahu bahwa Lindong telah mencapai hasil yang sangat mengerikan, tapi tetap saja keempat senior besar tidak langsung menerima persetujuan untuk menjadikan Lindong sebagai murid langsung senior. Di sisi lain, Mo Ling dan juga yang lainnya hanya bisa mengerutkan dahinya ketika mereka melihat ke arah Lindong. Karena Mo Ling dan juga yang lainnya pada saat ini jelas sangat paham bahwa kekuatan dan juga ketenaran dari seorang Jiang Hao itu sebenarnya melebihi kekuatan Lindong saat ini. Ketika Lindong menghadapi kemarahan dari seorang Jiang Hao, ekspresi wajah Lindong tetap terlihat sangat tenang, dan hal itu membuat Mo Ling dan juga yang lainnya menjadi sangat kagum. Karena mereka sangat tahu sesulit apapun situasi yang dihadapi oleh Lindong, pada akhirnya bocah itu selalu bisa menyelesaikannya. Di udara sendiri pada saat ini Pak Tua Zhenzhen dan juga Pak Tua Wudao, mereka melihat ke arah Jiang Hao sambil mengerutkan keningnya. Namun tidak ada rasa terkejut yang terpancar dari tatapan mata kedua Pak Tua itu, dan seolah-olah mereka memang telah menunggu dan juga mengharapkan hal ini terjadi. Setelah itu Pak Tua Zhenzhen pun kemudian mengatakan, "Jiang Hao, sebenarnya kamu ingin mengatakan apa?" Mendengar kata-kata ini, Jiang Hao pun membungkuk. Sebelum pada akhirnya dia menjawab perkataan dari Pak Tua Zhenzhen, paman senior Zhenzhen. Murid langsung senior itu adalah panutan dan juga kebanggaan dari para murid yang ada di aula sunyi kita. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi seseorang itu juga perlu mendapatkan kepercayaan dan juga rasa hormat dari semua orang. Meskipun saudara junior Lindong ini cukup berbakat, tapi terlalu cepat untuk mempromosikan dia menjadi murid langsung senior. Mendengar kata-kata ini, Pak Tua Zhenzhen hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Jiang Hao, di tempat kita ini selalu ada pengecualian. Jika kita selalu mengikuti aturan, maka kita akan membusuk tanpa adanya perubahan apapun. Dan hal itu akan membuat aula sunyi kita selamanya akan tetap sebagai tempat terakhir di antara 4 aula." Mendengar hal ini, Jiang Hao pun kembali mengatakan, memang benar ada pengecualian. Setelah itu, Jiang Hao melihat pada Lindong sambil menyipitkan matanya, yang kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Tapi aku tidak percaya bahwa junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian." Kata-kata yang diucapkan oleh Jiang Hao benar-benar sangat meremehkan Lindong. Hal ini membuat Mo Ling dan juga yang lainnya terlihat sangat marah, karena tanpa sadar mereka tidak terima bahwa Lindong diremehkan seperti itu oleh seorang Jiang Hao. Meskipun merasa tidak puas dan juga tidak senang, tapi pada saat ini Mo Ling dan juga yang lainnya tidak memberikan komentar apapun, karena bagaimanapun juga tempat ini adalah sekte Dao. Status serta kekuatan Jiang Hao yang berada di dalam aula sunyi jauh di atas mereka. Oleh karena itu, Mo Ling dan juga yang lainnya, mereka hanya melihat ke arah Lindong yang pada saat ini sedikit tersenyum.
Sebelum pada akhirnya Lindong menatap Jiang Hao tanpa rasa ketakutan sedikit pun di matanya. Dilihat dengan tatapan serius oleh Lindong, Jiang Hao pada saat ini tersenyum, kemudian menyilangkan tangan di depan dadanya, dan aura yang sangat menindas kini benar-benar telah dikeluarkan oleh Jiang Hao. Dengan memiliki kekuatan yang berada di tahap nirwana ke-7, jelas Jiang Hao pada saat ini benar-benar memandang rendah seorang Lindong. Tiba-tiba saja Lindong tersenyum, sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kakak senior Jiang Hao, maukah kamu mengklarifikasi batasan kualifikasi yang kamu bicarakan?" Mendapat perkataan seperti itu, Jiang Hao pun menjawabnya, "Itu semua adalah tergantung dari tingkat rasa hormat dan juga kekuatanmu." Mendapatkan perkataan seperti itu dari seorang Jiang Hao, Lindong pun berkata dengan lembut, "Aku baru saja bergabung dengan aula sunyi ini. Jadi sangat masuk akal jika sebagian besar senior yang ada di tempat ini tidak mengenalku. Jadi pada tingkat rasa hormat, aku benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun aku akan memberitahu pada semua orang yang ada di tempat ini bahwa aku bisa memastikan aula sunyi kita tidak akan mendapatkan peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya." Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat banyak murid yang ada di tempat ini segera melongo, karena mereka sangat sadar bahwa aula sunyi memang sangat kurang jika dibandingkan dengan 3 aula yang lainnya. Dan Lindong telah mengatakan bahwa dia akan membuat aula sunyi ini bisa mendapatkan peringkat teratas. Hal itu benar-benar bukanlah tugas yang mudah. Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, Jiang Hao pun menimpalinya dengan kata-kata yang dingin. "Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu?" Sambil tersenyum tipis, Lindong menjawabnya, "Berdasarkan fakta bahwa aku telah bertahan di dalam perendaman kepala Sungai Pil selama 11 hari. Mendengar ucapan dari Lindong, Jiang Hao terdiam sejenak, sebelum pada akhirnya dia melipat lengan bajunya dan menjawab perkataan Lindong dengan tawa yang dingin. "Haha, itu bukan berarti apa-apa. Saat ini, kamu hanya memiliki kekuatan seorang nirwana kelima. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu itu berasal." Ketika Jiang Hao mengatakan hal ini, tiba-tiba saja seorang murid yang ada di belakang, dia juga berkata dengan serius, "Jika saudara Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu aula sunyi kita terbebas dari peringkat terakhir, maka itu bukan masalah besar jika kita semua akan membuat pengecualian untuk promosimu." Setelah itu, murid yang lainnya pun menimpali, "Benar, jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, maka kita semua yang ada di tempat ini tidak akan masalah jika kamu akan dipromosikan menjadi murid langsung senior." Provokasi yang diucapkan oleh Jiang Hao sebelumnya benar-benar telah memancing para murid untuk tidak menyetujui Lindong dipromosikan menjadi murid langsung senior. Tapi meskipun mereka pada saat ini tidak setuju, mereka juga sangat tahu potensi yang dimiliki oleh Lindong. Karena mampu bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari, itu bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan. Jika Lindong benar-benar mampu mencapai apa yang dia katakan dan membuat aula sunyi ini terbebas dari peringkat terakhir, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi semua murid yang berasal dari aula sunyi. Karena selama bertahun-tahun ini, sebenarnya aula sunyi selalu diejek oleh para murid dari 3 aula yang lainnya. Perasaan itu benar-benar membuat mereka sangat marah dan sedih. Tidak lama kemudian, setelah menyaksikan keributan yang ada di tempat ini, Jiang Hao pun kembali berkata, "Kalian semua bukan orang yang naif, bukan? Tidak peduli seberapa menakutkan bakat dari junior itu. Bagaimanapun juga, dia hanyalah murid baru. Dan bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius yang lainnya?" Ketika Jiang Hao mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sebuah suara
pada saat ini terdengar dan memprotes kata-kata Jiang Hao. Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti kakak senior Jiang Hao bisa melakukannya? Mendapatkan bantahan seperti itu dari murid yang lain membuat ekspresi Jiang Hao menjadi sangat jelek karena dia sangat sadar kekuatan dari 3 kitab suci misterius besar itu sangatlah kuat. Jika mereka bisa dengan mudah dilawan, maka Aula Sunyi tidak akan pernah berada dalam keadaan menyedihkan selama bertahun-tahun ini. Dan tiba-tiba saja Lindong tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kakak Jiang Hao, aku kira tingkat rasa hormat ini sudah cukup, bukan?" Jiang Hao pun menarik nafas dalam-dalam dan api kemarahan segera melonjak di matanya. Sebelum pada akhirnya Jiang Hao berkata, "Lindong, kata-katamu benar-benar sangat fasih. Namun pada saat ini, kamu tidak akan bisa sepenuhnya meyakinkan semua murid yang ada di tempat ini hanya karena kamu bisa berada di dalam Sungai Pil selama 11 hari. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jiang Hao, Lindong tiba-tiba saja dia berjalan maju yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku mengerti apa yang kau mau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong menangkupkan tangannya pada Jiang Hao dan pada akhirnya Lindong pun berkata, "Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku." Karena Lindong tidak mau berdebat, maka dia akan menunjukkan kekuatan di tempat ini. Pada saat Lindong mengajukan tantangan, 3 senior yang lainnya segera menyipikan mata dan mereka kini bergumam, bocah itu benar-benar punya nyali. Yang pada akhirnya 3 senior sekarang telah diam-diam tersenyum karena Lindong sebenarnya telah memperlakukan Jiang Hao seperti anak kecil. Meskipun Lindong pada saat ini telah berada di level nirwana kelima, tapi level itu masih memiliki jarak dengan Jiang Hao yang berada di nirwana ke-7. Selain itu, Jiang Hao ini bukanlah orang biasa. Ketika melihat keberanian dari seorang Lindong, murid-murid yang ada di tempat ini juga mengerutkan keningnya karena mereka jelas sangat tahu tentang seberapa kuatnya Jiang Hao itu. Ketika menghadapi situasi seperti ini, banyak orang yang kemudian bergumam, "Lindong, dia seperti banteng remaja yang tidak takut dengan harimau." Ketika mendengarkan tantangan dari Lindong, sudut mulut dari Jiang Hao sedikit terbuka sebelum pada akhirnya Jiang Hao melihat pada Pak Tua Chen Zhen dan dia berkata, "Paman senior, apakah menurut Anda aku harus menerima tantangan ini atau tidak? Karena aku sebagai senior harus menunjukkan sebuah kebijaksanaan yang cukup pada junior ini. Aku jelas sangat menyadari bakat dari junior. Dan jika diperbolehkan, maka aku tidak akan membuat dia mengalami cedera yang serius. Dan di aula sunyi kita, junior ini harus belajar tentang sebuah aturan. Karena di masa depan nanti, aku percaya bahwa dia akan bisa memahami hati yang terluka dari seorang senior sepertiku ketika diremehkan oleh seorang junior." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Pak Tua Chen Zhen dan juga Pak Tua Wudao hanya bisa mengerutkan dahi mereka. Dan tatapan mata mereka juga terlintas sebuah keraguan. Karena sebenarnya Lindong yang telah secara langsung menantang seorang Jiang Hao itu melebihi harapan mereka. Dan kedua kepala aula ini sangat jelas tentang prestasi-prestasi apa yang telah diraih Jiang Hao selama ini. Dan setelah merenung sejenak, Pak Tua Chen Zhen tiba-tiba saja berkata, "Karena Lindong telah mengambil inisiatif untuk menantangmu, maka secara alami kamu juga memiliki hak untuk menerimanya. Namun hal itu tidak akan diadakan saat ini, melainkan 5 hari kemudian. Karena kebetulan di tanggal itu ada kompetisi bulanan. Dan pada waktu yang telah ditentukan, kalian berdua bisa bertarung sepuasnya." Pada awalnya Pak Tua Chen Zhen memberikan promosi pada Lindong adalah untuk melihat reaksi dari orang-orang yang ada di tempat ini. Karena Pak Tua Chen Zhen tahu bahwa Jiang Hao pasti tidak akan langsung menerimanya. Dan yang membuat orang tua itu tercengang adalah Lindong langsung menantang Jiang Hao saat ini. Dan setelah memikirkan hal ini, Pak Tua Chen Zhen pun dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Lindong, karena kamu baru saja memasuki aula sunyi kita dan kamu belum mempelajari seni bela diri dari aula sunyi, maka mulai hari ini
kamu diwajibkan untuk mengunjungi aula seni bela diri dari aula sunyi. Dan di tempat itu, kamu bisa memilih seni bela diri apa yang kamu suka. Mendengar perkataan ini, Lindong terkejut dan dia merasa bahwa Pak Tua Chen Chen memang sengaja untuk menghindarkan Lindong dari pertarungan hari ini. Dan dia malah memberi waktu bagi Lindong 5 hari untuk belajar seni bela diri dari aula sunyi. Di sisi lain, Jiang Hao tertawa karena dia juga mengetahui maksud dari Pak Tua Chen Chen yang sebenarnya tidak ingin Lindong bertarung hari ini. Sebelum pada akhirnya Jiang Hao pun berkata, "Baiklah, aku akan menyetujui apa yang dikatakan oleh paman senior Chen Chen." Setelah itu Jiang Hao tersenyum pada Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, "Junior Lindong, kamu harus memanfaatkan waktu 5 hari ini sebaik mungkin, karena aku tidak akan pernah memberikan toleransi padamu jika kamu telah memasuki aula sunyi ini setidaknya selama setengah tahun atau 1 tahun. Kemungkinan besar aku akan langsung setuju jika kamu dipromosikan menjadi murid langsung senior. Tapi untuk saat ini aku benar-benar tidak menyetujuinya." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Lindong pada saat ini tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Kakak senior Jiang Hao, terima kasih banyak untuk pengingatnya. Kalau begitu, mari kita bertemu 5 hari lagi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dalam waktu 5 hari ini Lindong akan bisa menguasai seni bela diri dari aula sunyi supaya dia bisa mengalahkan Jiang Hao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.